Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas Ayu. Gimana puasanya hari ini? Semoga teman-teman puasanya lancar, ibadahnya lancar, dan semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kembali lagi dengan saya Kak Ros. Nah, kali ini Kak Ros mau sharing tentang hal icip mengicip makanan karena memang masih ada pertanyaan tentang boleh nggak sih di bulan puasa kita mencicipi makanan. Mungkin, sedikit sharing secara pengalaman pribadi ya. Jadi kan, namanya ibu rumah tangga itu pasti kan juga masak untuk keluarga. Nah, saya tuh sempat ketika masak tuh galau teman-teman, galau Eee, takut kalau rasanya nggak enak. Nah, ini pasti juga banyak dialami oleh sejuta umat orang yang masak ketika di bulan puasa ya kan. Nah, jadi mencicipi makanan ini adalah memang kan hal yang sangat wajar. Biar apa? Biar nanti rasanya tuh nggak semerawut atau bahasa Jawanya kayak rasanya ngalor ngidul gitu ya teman-teman. Kan ketika kita masak, apalagi untuk berbuka puasa pasti kepengen selalu memberikan yang terbaik karena kan sudah berpuasa selama 1 hari, terus kalau berbuka dengan makanan yang enak pasti kan juga seneng gitu. Kita yang masak seneng, yang makan juga seneng. Nah, mencicipi makanan itu dihukumi makruh bagi orang yang tidak memiliki hajat, alias yang asal icip aja. Jadi ini semisal, eee, para ibu-ibu kan terbiasa masak, nah terus punya anak. Nah, anaknya ini tidak terbiasa masak karena apa ya, sering di-cover sama ibunya kan untuk makanan di rumah. Nah, si anak ini mau asal icip, tiba-tiba mau ngicip makanan yang dimasak sama ibunya. Nah, ini baru dihukumi makruh ya, teman-teman. Karena, apa ya, karena memang, si anak ini kan berarti memang tidak terbiasa masak dan tidak punya kewajiban. Jadi kayak berbeda lagi memang dengan orang yang sudah memang terbiasa masak, punya kewajiban memasak, ya kayak tadi ibu rumah tangga, terus mungkin koki-koki di restoran, orang yang punya catering dan masih banyak lainnya. Nah, itu hukum untuk orang-orang yang terbiasa masak atau punya kewajiban masak, baik pria maupun wanita. Bagi mereka semua ini mencicipi makanan hukumnya tidaklah makruh, jadi diperbolehkan ya. Nah gitu, jadi kalau mencicipi makanan untuk orang yang sesuai dengan kriteria tadi yang saya sampaikan itu hukumnya boleh-boleh saja. Tapi kalau mencicipi hanya untuk asal icip atau iseng-iseng aja itu baru makruh. Karena apa? Kenapa kok makruh ya? Karena dikhawatirkan makanan itu tadi bisa masuk sampai ke dalam tenggorokan kita dan khawatirnya dapat menghadirkan lantaran syahwat hawa nafsu untuk makan. Jadi teman-teman bisa bayangin kalau yang memang tidak punya kewajiban masak ya, terus tiba-tiba kita ngicip dalam kondisi keadaan puasa dan biasanya masakan sore hari. Itu udah kayak kan bener-bener nunggu waktu berbuka kan. Nah, ketika mengicip tahu rasanya jadi kayak ada hadir hawa-hawa ingin makan, hawa-hawa kayak, "Duh lapar, jadi kepengen makan," dan lain sebagainya. Nah itu, bisa jadi terjadi. Nah jadi untuk para ibu-ibu yang biasa masak atau siapapun yang biasa masak dan punya kewajiban masak, semoga dengan adanya audio podcast ini jadi nggak galau lagi. Jadi memang apa ya, tahu karena tahu kalau memang terbiasa dan punya kewajiban itu diperbolehkan untuk mencicipi makanan. Dan untuk teman-teman yang memang tidak terbiasa masak dan tidak punya kewajiban untuk masak, itu hukumnya makruh jika mencicipi makanan, oke? Jadi, meskipun ya ini untuk para para
ibu-ibu yang tadi dan kriteria yang diperbolehkan untuk mencicipi makanan tetap harus hati-hati. Tetap harus hati-hati kita ketika mengicipi makanan, jangan sampai ada makanan yang masuk ke dalam tenggorokan kita. Jadi mungkin bisa caranya dengan mencicipi makanannya ya di ujung lidah, ini seputar seputar lidah, nanti kalau udah tahu rasanya baru apa ya, kalau bahasanya tuh kayak dilepeh gitu ya teman-teman, dilepeh, atau kita usahakan bagaimana caranya agar makanan yang tadi masuk, yang dengan niat untuk mengicip itu tadi bisa tidak tersisa di dalam di dalam mulut, karena khawatir nanti bisa masuk ke dalam tenggorokan kita hingga pada akhirnya bisa menyebabkan batal gitu ya teman-teman. Dan mungkin nih ya ada tips, kalau yang memang punya kebiasaan masak dan wajib memasak itu kan kita bisa mungkin menyiapkan resep yang sudah terbiasa dipakai, yang biasa dibuat. Semisal hari ini masak opor ayam, jadi sudah ada resepnya, ayamnya berapa, nanti bumbunya, garamnya seberapa, gulanya seberapa, dan lain sebagainya kan tercatat. Nah itu mungkin juga bisa jadi solusi ya. Jadi hari ini masak opor ayam, sudah punya resepnya, besok-besoknya kalau mau masak lagi itu bisa tinggal diduplikat gitu. Tapi kadang kalau ibu-ibu yang sudah ahli biasanya main feeling aja sudah enak ya. Siapa nih yang biasanya ibunya atau mungkin para ibu-ibu yang sudah ahli dalam bidang memasak. Nah, hal ini tuh pun juga bisa menjadi untuk meminimalisir rasa makanan yang bisa dibilang yang kurang enak gitu ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada pertanyaan seputar icip mengicip, boleh teman-teman japri aja ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.